Om Swastiastu. Saya Kevin Pratama dengan NIM 23055531121 akan mempresentasikan perubahan keadaan dan perpindahan panas. Dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nidia STMT. Mata kuliah Fisika Dasar 2, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Referensi utama yang saya ambil itu dari buku Basic Physics A Self-Teaching Guide, second edition, karya Carl F. Kuhn. Isi presentasi ini adanya meleleh, penguapan, konduksi, konveksi, dan radiasi. Meleleh, panas fusi. Pada titik A, beku air yang merupakan 0 derajat Celcius, air dapat berada dalam bentuk cair atau padat sebagai es. Transisi antara kedua benda ini ditentukan oleh jumlah energi. Saat kita menambahkan panas ke es pada titik beku atau titik leleh yang sama, es akan berubah menjadi air pada suhu yang sama. Padatan kristal memiliki struktur yang teratur dan terulang, ikatan antar atom atau molekul sama kuatnya, membutuhkan energi yang sama untuk memutus semua ikatan, meleleh pada suhu yang tetap, panas fusi. Padatan amorf memiliki struktur yang tidak teratur. Ikatan antar atom atau molekul berbeda kekuatannya, membutuhkan energi yang berbeda untuk memutus semua ikatan, melunak secara bertahap pada rentang suhu tertentu. Contoh dari kristal, garam, gula, es. Contoh dari amorf itu mentega, kaca, plastik. Analogi dari kristal itu sebuah barisan tentara yang rapi dan teratur. Kalau analogi dari amorf itu sekelompok orang yang acak dan tidak teratur. Panas dari penguapan. Mendidihnya air bukan hanya tentang peningkatan suhu, melainkan tentang perubahan fase dari cair menjadi gas. Proses ini membutuhkan energi panas yang signifikan, 540 kalori per gram air, untuk mematahkan ikatan antar molekul air dan mengubah menjadi uap air. Tambahan, suhu air tidak akan meningkat lebih lanjut setelah mencapai 100 derajat Celcius selama proses perebusan. Energi panas yang ditambahkan digunakan untuk memacu penguapan, bukan untuk meningkatkan suhu air. Penguapan terjadi ketika molekul dalam cairan memiliki energi kinetik yang cukup tinggi untuk mematahkan gaya antar molekul dan berubah menjadi gas. Faktor yang mempengaruhi penguapan: energi kinetik rata-rata molekul atau suhu, semakin tinggi semakin mudah penguapan. Gaya antar molekul, semakin lemah semakin mudah penguapan. Luas permukaan, semakin besar semakin mudah penguapan. Perpindahan panas, konduksi. Konduksi panas adalah proses perpindahan panas melalui kontak langsung antara dua benda. Contoh, ketika Anda menempelkan ujung poker ke dalam api, panas dari ujung yang panas ditransfer ke ujung yang dingin melalui konduksi. Molekul di ujung panas bergetar lebih cepat daripada molekul di ujung dingin. Getaran ini ditransfer dari satu molekul ke molekul lain melalui gaya antar molekul. Seiring waktu, energi kinetik getaran molekul di poker menjadi sama. Faktor yang mempengaruhi konduksi panas. Material, logam, adalah konduktor panas yang baik, sedangkan kayu adalah isolator panas yang baik. Suhu. Semakin tinggi perbedaan suhu antar dua benda, semakin cepat panas ditransfer. Luas permukaan. Semakin besar luas permukaan kontak antar dua benda, semakin cepat panas ditransfer. Misalkan kita ingin menghitung jumlah panas yang akan mengalir melalui sebuah pane pada suatu hari di musim dingin. Variabel-variabel yang harus dipertimbangkan tercantum di bawah ini. Yang pertama, ketebalan kaca. Jika kaca lebih tebal, lebih sedikit panas yang mengalir. Kami akan menyebut ini D untuk jarak. 2. Luas panel kaca. Semakin besar luasnya, semakin banyak panas yang mengalir. Dalam kurung A sama dengan luas area. Yang 3. Perbedaan suhu antar kedua permukaan. Perbedaan yang lebih besar akan menyebabkan aliran panas yang lebih besar. Dan kurung delta T sama dengan perbedaan suhu. Waktu T selama panas mengalir. Konduktivitas termal K. Tabel yang menyertai menunjukkan konduktivitas panas dari berbagai bahan. Unit-unitnya adalah persamaan yang menghubungkan semua variabel ini adalah sebagai berikut. H sama dengan
K dikali T dikali A dikali delta T dibagi D. Satuan H tentu saja kalori. Konveksi. Konveksi sebagai metode perpindahan panas. Konveksi adalah perpindahan panas utama dalam fluida atau cairan dan gas. Panas dipindahkan melalui perpindahan molekul fluida itu sendiri. Mekanisme konveksi. Ketika zat dipanaskan, mengembang dan menjadi kurang padat pada fluida, molekul bebas bergerak dan naik ketika menjadi kurang padat. Hal ini menyebabkan pergerakan massa fluida membawa panas ke seluruh bagian. Contoh konveksi, air mendidih, angin panas dari matahari menyebabkan udara di atas tanah mengembang dan naik, menghasilkan gerakan udara yang kita kenal sebagai angin. Radiasi. Radiasi sebagai metode perpindahan panas. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Setiap benda terus-menerus menyerap dan memancarkan radiasi. Yang kedua, ciri-ciri radiasi panas. Dikenal sebagai radiasi termal atau inframerah. Bergerak dengan kecepatan cahaya, mudah dirasakan di depan sumber panas seperti api, lampu, atau bola lampu. Sifat benda dan radiasi. Benda yang baik dalam menyerap radiasi juga baik dalam memancarkan radiasi. Benda hitam adalah penyerap dan radiator terbaik. Permukaan yang mengkilap tidak menyerap atau memancarkan radiasi dengan baik. Radiasi adalah cara penting untuk mentransfer panas tanpa memerlukan medium seperti udara atau air. Sifat penyerapan dan emisi radiasi panas tergantung pada jenis material. Benda hitam dan permukaan yang mengkilap memiliki sifat yang berbeda dalam hal radiasi panas. Vakum. Yang pertama, prinsip kerja labu vakum. Labu vakum seperti termos, dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, mencegah kehilangan panas. Ruang hampa udara. Ruang antar dinding kaca tidak mengandung materi, sehingga tidak dapat menghantarkan atau mengalirkan panas. Lapisan perak. Dinding kaca dilapisi dengan lapisan perak untuk memantulkan radiasi panas, sehingga panas tidak keluar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.